warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abada. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Terus nanti kasih sehat-sehat nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi di malam yang ke-15 ini amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya hidup semakin mendekat itu semakin berat, Bapak. Karena awal kehidupan kita banyak orang memulai awal kehidupan dengan bagus, namun betapa beratnya mengakhiri kehidupan secara bagus. Innamal a'malu biwaqawatim, sesungguhnya amal kebaikan orang itu ditentukan pada akhirnya. Mudah-mudahan kita niati puasa kita awal kemarin dengan niatan yang bagus. Mudah-mudahan akhir puasa kita dan akhir Ramadan kita, akhir kehidupan kita diakhiri oleh Allah dengan akhirat yang baik pula, yaitu husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah. Dan kita ini adalah orang yang disukai oleh Allah, orang yang dilirik oleh Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri, dan sungguh celaka orang-orang yang mengotori diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Tuhan, kembali kepada kesucian dirinya, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Qala ba'dul arifin, bagaimana kita ini senantiasa dikasihi oleh Allah, disenangi oleh Allah, dilirik oleh Allah. Kalau orang yang sudah dilirik oleh Allah itu bakal orang itu mendapatkan ampunan Allah, bakal mendapatkan sebuah kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ba'dul arifin, orang-orang arif billah, bukan seperti kita ini. Kita ini kan sebagai abidin, ada muhibbin, maka itu tingkatan yang ketiga, yaitu orang yang dekat dengan Allah. Kalau arifin itu kalangan sufi, itu mengatakan bagaimana kita senantiasa dikasihi oleh Allah dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Irsilu, bersenono awakmu kabeh dengan beberapa hal. Irsilu wujuhakum bil ma, sucikan wajah kamu dengan air wudu setunggal. Ini boten ewet-ewet ngeten-ngeten. Mudah-mudah. Bersenono sirah kamu, bersenono wajahmu dengan air wudu. Maka di sini yang dianjurkan oleh MC tadi itu, mensucikan tangan itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang wudu mesti mensucikan tangan, disunahkan mensucikan tangan, berkumur yang bagus kan gitu, baru muka. Maka Rasulullah mengingatkan orang yang senantiasa membersihkan air wudu, usbul wudu, itu senantiasa mukaffirat, dan senantiasa dia itu diampuni dosanya oleh Allah. Larut dosa yang ada di wajah kita itu larut mengikuti tetesan air wudu itu. Setunggal pede-pede mawon Pak, ini kultum. Nomor kali niki gapun. Niku panjangan kalau istiqamah wudu, masya Allah. Kemudian dilanjutkan salat sunnah 2 rakaat ba'da wudu, maka niku orang itu gesekan kakinya seperti Bilal sudah di surga walaupun masih belum di surga. Masya Allah, nikmat. Nah, baca-baca panjenengan ngeten niki, insya Allah istiqamah niki. Istiqamah air wudu. Kalau nggak wudu ya muter ke masjid. Ini istiqamah wajahnya itu luar biasa ngeten. Ceria-ceria dan bahagia karena hatinya dilautan oleh Allah. Nomor kali, waksilu ainakum, bersenono sucenono meripat kamu dengan aghadul basar. Apa? Lebih di bulan Ramadan ngeten niki. Nadharu bisahwa itu kita kurangi. Eleke bojo, eleke suami, eleke istri itu karena mata kita ini tidak
tidak bisa mengendalikan melihat yang lain. Kata Hasan al-Basri, ketika kamu menghentikan melihat keindahan orang lain, kalau kamu melihat istri kamu makin cantik dan melihat suami kamu makin cantik walaupun usianya sudah sweet 17 gitu. Tapi ketika kita melihat tidak mampu menahan pandangan di luar, maka yang ada di rumah kita ini jelek. Tanyakan ibu-ibu, di rumah ada kulkas pintu 2, ketika dia kesana melihat kulkas pintu 3, maka di rumah menjadi apa? Gitu. Terus jadi melihat sewajarnya saja, jangan melihat dengan penuh sahuan. Terus nomor 3, wasilu lisan bidzikrillah. Sucenono lisan kamu dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lisanmu zikir, berarti hatimu dekat dengan Allah. Kalau hatimu dengan dekat Allah, maka lisanmu senantiasa zikir kepada Allah. Berat Pak, tiang niku kalau hatinya bukan dekat dengan Allah, dikasih nikmat, boten saged mengucapkan alhamdulillah. Mulai kebaikan, boten saged mengucapkan alhamdulillah. Oh, mulai kebaikan tidak bisa mengucapkan basmalah, kemudian mengakhiri tidak bisa mengucapkan alhamdulillah. Nikmat hidup boten. Dia melakukan kesalahan, tidak bisa istighfar kepada Allah. Disuruh istighfar cuma ngomong istighfar. Susah kalau sudah begini. Hati karena boten dekat dengan Allah. Makanya di bulan Ramadan panjenengan dididik oleh Allah banyak zikir kepada Allah, banyak Al-Quran. Jadi lisan itu senantiasa banyak zikir kepada Allah. Nomor winten pun nomor sekawan biasanya gini pas 10 menit. Nomor sekawan, wa ghsilu aidikum, sucenono tangan kamu dengan banyak sedekah, termasuk mensucikan harta kekayaan dengan sedekah, dengan zakat. Maka orang puasa kita di akhir Ramadan, orang itu tidak mengeluarkan zakat fitrah, gagal puasa orang itu. Karena apa? Dia masih belum membersihkan dirinya, membersihkan puasa dari sesuatu yang tidak bagus. Itu Pak, dipersiapkan zakat fitrah ini pun. Itu Pak, zakat fitrah ini pun dipersiapkan karena itu untuk membersihkan puasa kita dan memberi makan kepada fakir miskin. Paling akhir, ini terakhir loh, ini paling akhir. Wasilu, sucenono sikilmu, suku kamu, kaki kamu dengan masyul akhdam fil hasanah. Maksul aqdam, langkahkan kakimu menuju tempat-tempat yang bagus, lebih-lebih menuju tempat rumah Allah. Niki tempat istimewa, tempat mulia. Niki tempat mulia. Orang masuk masjid tentram hatinya. Ngapunten nggih Pak Effendi, para takmir, tugas kita nanti yang paling berat ngapunten. Kula ngendikan untuk mriki. Beijing kalau sudah kondisi sampun normal, mengembalikan hati yang sudah jauh dari masjid itu yang paling berat. Iya, oke.